kita akan membahas bedah tajwid surah Al-Fatihah. Ya, tanpa berlama-lama mari kita mulai dari huruf yang pertama ya. Insya Allah jadi setiap weekend kita akan mengupayakan untuk menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah kita. Untuk weekday-nya Senin sampai Jumat kita ke surah-surah pendek yang lain. Oke, kita mulai. Huruf yang pertama yang akan kita coba bahas di sini adalah huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf ba, teman-teman sekalian ya. Namanya adalah huruf ba. Nama aslinya huruf ini adalah huruf ba. Ketika dia tidak berharokat, nama aslinya memang sudah dibaca dengan vokal a. Ba, gitu ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ba ini, teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Nah, cara melafalkan huruf ba ini persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Persis, nggak ada bedanya, persis banget ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengucapkan huruf ba dengan tepat, lafalkan saja, ucapkan saja huruf B pada abjad alfabet. Itulah huruf ba. Dengan cara apa? Dengan cara menyentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah kita saja cukup. Contoh, babi bu abe, babi bu abe. Betul-betul yang disentuhkan hanya bibir atas dan bibir bawah saja. Ya, mudah. Sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet, persis banget, selesai. Ya, tapi bentuk kehati-hatian yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf ba adalah apa? Jangan sampai huruf ba dilafalkan dengan bibir yang dilipat. Ba, bi, bu. Tidak. Tapi cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja. Ba, bi, bu, abe. Semudah itu huruf ba. Persis seperti kita melafalkan huruf B ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Sekarang huruf ba-nya di sini dia berharokat baris bawah. Nah ya, maka bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah yang dia berharokat baris bawah? Kita kenalan dulu. Harokat baris bawah ini dalam kaidah tajwid disebut istilahnya adalah kasroh ya. Namanya adalah harokat kasroh. Nah, ya namanya adalah harokat kasroh. Harokat kasroh itu ya adalah baris bawah. Bagaimana cara membacanya? Huruf yang berharokat kasroh itu harus dibaca basicnya dengan vokal i. Ya, basicnya dengan vokal vokal i. Maka huruf ba di sini tak lagi kita baca seperti awal, yaitu dengan vokal a. Enggak. Sekarang tentu kita baca menjadi bi. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh baris bawah. Oke? Jelas? Nah, sempurnanya harokat kasroh pada vokal i itu bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum. Ya, jadi kalau selama ini teman-teman menganggap huruf berharokat kasroh itu harus dibaca dengan harus nyengir. Ya, meringis-ringis. Contohnya seperti ini. Bi, bi. Ternyata sempurnanya harokat kasroh itu bukan dengan cara secengar-cengir. Bi, tidak. Tapi cara menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara apa? Wadhun khifadhin bin khifadhin lil fammi yatimmu. Dengan cara merendahkan rahang bawah kita dan angkat bagian tengah lidah kita. Oke, saya izin tulis ya. Jadi ternyata cara melafalkan harokat kasroh kalau pengen sesuai dengan kaidah vokal i-nya itu bukan asal, tapi ada tata caranya. Dengan cara apa? Sering kita sebut dengan RRBATL. Apa itu RRBATL? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah ya. Oke. Dan angkat tengah lidah. Ya, rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah kita. Oke. Nah, jadi bukan ke samping, bukan gini, bi. Tapi yang pertama, rendahkan rahang bawah itu seperti apa? Perhatikan baik-baik. Jadi senyumnya kita bukan ke samping ini, bi, tapi ke bawah, ditarik ke bawah, bi. Saya zoom. Bi, ya, oke, ya, oke, direndahkan ke bawah, bi, bismillahi. Tuh. Semua huruf berharokat kasroh, mau dia huruf tipis, mau dia huruf tebal, ketika berharokat kasroh baris bawah itu bukan ke samping, bi, tapi ke bawah, bi, bismillahirrahmani. Itu yang pertama. Cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara rendahkan rahang bawah kita. Yang kedua dengan cara apa? Yang kedua kita lihat caranya dengan cara ATL. ATL itu artinya adalah angkat bagian tengah lidah kita.
Menariknya teman-teman, ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh, vokal i tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan pelafalan vokal i-nya apabila tidak diangkat bagian tengah lidah kita. Jadi tengah lidah kita nggak datar begini lidah kita, tapi tengah lidah kita naik mengarah ke langit-langit. Kita coba buktikan. Kalau tengah lidah kita gak naik, nggak ada vokal i yang bisa keluar dari harokat kasroh. Ya, perhatikan. Nih. Sekarang coba teman-teman lafalkan vokal i, namun jangan sampai diangkat tengah lidah. Lafalkan vokal i, tapi jangan sampai diangkat tengah lidahnya. Kita coba. Bisa nggak keluar vokal i nggak? Bisa nggak? Nggak akan bisa teman-teman. Tidak akan bisa. Contohnya tadi. Ya, kita niat vokal i, tapi ketika tengah lidahnya tak diangkat, nggak akan ada vokal i yang keluar. Sekarang coba kita angkat tengah lidah kita, ya. Asalnya kan menjadi i, 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 i. Baru ada vokal i keluar. Kalau apa? Kalau tengah lidahnya diangkat. Ya, kalau tengah lidahnya diangkat. Maka kalau teman-teman nih ketika lagi ngaji sama guru teman-teman, terus misalnya dikoreksi, vokal i-nya bi jelas, hi jelas, ya. Nah kalau nggak jelas, tandanya teman-teman kurang mengangkat bagian tengah lidah teman-teman sehingga vokal i-nya samar-samar. Apalagi pada kalimat basmalah nih harus sempurnakan bi-nya nih. Jadi saya bismi, tapi bismi. Gak cukup hanya merendahkan rahang bawah, tapi angkat bagian tengah lidah jangan sampai datar. Bismi. Ya. Kenapa susah ya ngangkat lidah tuh? Bisa. Belum terbiasa aja. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Bi, ya. Jadi sempurnakan harokat kasroh vokal i-nya dengan cara RRB ATL, rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita. Jelas? Kita contohkan pelan-pelan, peragakan teman-teman ke teman-teman sedikit-sedikit. Teman-teman ikuti dari rumah. Ya, gitu. Oke. Nah, biar dapat pahala teman-teman. Pahala belajar yang masih terbata-bata itu double loh. Percaya nggak? Makanya latih. Jangan cuma diem, jangan cuma nontonin aja. Ya. Oke. Jangan cuma nontonin aja teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, bi-nya insya Allah sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ini ya yang bentuknya seperti gigi nih ya. Ini namanya huruf sin. Ketika dia tidak berharokat, memang nama aslinya sudah bukan dibaca sa ya, tapi sin. Ketika dia tidak berharokat nggak dibaca sa, tapi sin nama aslinya. Bagaimana cara melafalkan huruf sin? Cara melafalkan huruf sin seperti kita melafalkan huruf S. Gampang aja itu teman-teman. Huruf ba tadi ya. Huruf ba sama kayak huruf B. Huruf sin sama kayak huruf S. Sama. Ya. Misalnya kita lafalkan susu sapi. Ya udah, itu sin itu. Susu sapi. Ya, atau apalagi? Sisir. Sisir. Ya, bis kota misalnya. Nah itu sin itu sama persis, nggak ada bedanya. Ya, jadi tanpa kita bahas makhraj pun sin sudah bisa kita lafalkan dengan naturalnya kita. Ya, selanjutnya sinnya di sini ya, dia di atasnya ada tanda petik. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini namanya tanda sukun. Ya, sering kita sebut dengan tanda mati. Ya. Oke, nah dalam kaidahnya ini namanya tanda sukun. Ketika kita mendapati sin dalam kondisi sukun, ada setidaknya 3 hal yang teman-teman harus perhatikan. Sin itu punya sifat namanya hams, punya sifat namanya adalah rokhwah atau rikhwah, sama aja ya. Yang ketiga nama sifatnya sofir. Nah apa itu bang? Kita bahas. Hams artinya dia mengalirkan hembusan angin. Rikhwah atau rokhwah mengalirkan suara. Yang terakhir, nah ini yang spesial dari huruf sin. Dia punya sifat namanya adalah sofir. Sofir itu berdesis. Berdesis teman-teman sekalian. Nah ketika huruf sin dalam kondisi sukun, pastikan 3 sifat ini jangan sampai ada yang terputus. Jadi jangan begini.
Bismi. Nah, antara bunyi as dengan bunyi mi jangan sampai ada yang dia setengah-setengah. Bismillahi. Ya, jangan sampai terputus bunyi asnya ketika menuju ke mi-nya. Bismil. Nah, enggak. Kenapa? Karena dia harus mengalir, nafasnya ngalir nggak terputus, suaranya ngalir nggak boleh ada jeda, sofirnya, desisnya, semua ini satu paket. Kalau dia salah satu hilang, maka yang lain ikut hilang. Misalnya dia tidak berdesis, maka yang lain akan ikut hilang. Kalau dia nggak mengalirkan nafas, maka suara dan desisnya akan hilang juga. Maka terus harus dia mengalir semuanya. Bismi, 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 tidak terputus ya. Bismi. Hati-hati. Kesalahannya teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan sin dalam kondisi sukun, jangan sampai memantul. Ini juga masih kadang-kadang tanpa sadar ada orang melafalkan huruf sin dengan pantulan suara. Ini keliru ya, tidak boleh. Contohnya, perhatikan. Bismi. Bismi. Nggak boleh ada bunyi se di sana. Bismi. Bismi, tidak. Kenapa? Karena huruf sin dia nggak punya sifat kolkolah. Jadi nggak perlu dipantul-pantulkan. Coba yang punya sifat kolkolah memantul apa aja? Ada 5 huruf. Ba, jim, dal, to, kof. Sering kita kenal dengan baju di toko, bukan baju di pasar. Maka sin. Karena bajunya di toko bukan di pasar, maka sin tidak termasuk dalam huruf kolkolah. Maka jangan sampai pantul-pantulkan. Ya, jadi kita lafalkan bismi tanpa adanya pantulan. Bismi, bukan bismi. Oke, nah itu beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai terputus bunyi s-nya, bismi ataupun memantul. Bismi. Silahkan difoto dulu teman-teman. Kita pelajari pelan-pelan, kita contohkan pelafalannya sedikit-sedikit. Sampai sini bisa difahami ya. Difoto kalau perlu nih ya, difoto disimpan ke galeri HP-nya masing-masing. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Pagi ini kita nggak ada talaki dulu ya. Karena saya ada agenda lain dan nggak ada pengarahan ke grup juga. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya yang saya blok dengan warna hijau. Nama asli hurufnya adalah huruf mim. Saya izin tulis di bawahnya ya, warna merah. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat adalah huruf mim. Jadi sekali lagi jangan sampai sebut ini adalah huruf ma. Ya, tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya huruf mim. Huruf mim dilafalkan seperti apa? Sama. Ya, persis kayak kita melafalkan huruf M alfabet, beres. Tadi kalau kita lihat lagi, ba dilafalkan seperti huruf B, sin dilafalkan seperti huruf S, mim dilafalkan seperti huruf M. Tuh, ngaji itu gampang, hampir dominan huruf-huruf hijaiyah yang kita lafalkan ketika ngaji itu ada pada pelafalan sehari-hari kita. Ya, hanya beberapa huruf yang dia berbeda dengan abjad alfabet. Ya, gampang insya Allah. Ya, bismillah. Oke, nah jadi huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Gimana? Dari asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain itu kedua bibir. Kedua bibirnya diapain, Bang? Disentuhkan antara bibir atas dan bibir bawah. Li syafatainil wawu baun mimu. Ya, perhatikan. Ini huruf mim. Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma mimu am. Pada itu huruf mim, itu huruf M. Jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf mim pada abjad alfabet bibirnya terlalu dilipat. Ma, jangan. Oke? Sip. Lanjut. Nah, huruf mim dilafalkan senatural itu. Ya, oke. Selanjutnya kita ganti dulu huruf mimnya ke atas. Sip. Sekarang mimnya dia berharokat baris bawah. Sama ya. Huruf hijaiyah apapun ketika berharokat baris bawah namanya adalah harokat kasroh. Ya, saya izin ulang lagi. Namanya harokat kasroh. Ya, harus dibaca dengan vokal i. Maka huruf mimnya di sini nggak dibaca mim lagi, tapi dibacanya jadi mi dengan vokal i. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Berharokat baris bawah vokal i, maka mimnya dibaca menjadi mi. Gitu ya.
Jelas? Nah, sekarang bagaimana? Tadi ingat nggak? Ingat nggak? Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Gimana sih biar harokat kasroh ini vokal I-nya jelas? Tadi ingat nggak gimana caranya? Dengan cara RRB ATL. Saya izin tulis ya, dengan cara RRB ATL. Apa itu RRB ATL? RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah, ATL itu artinya adalah angkat tengah lidah. Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Jadi ternyata harokat kasroh juga vokal I-nya nggak asal. Kalau pengen diupayakan tepat atau maaf, upayakan lebih maksimal lagi. Ada aturannya, ada tata caranya. Ya, oke. Sekali lagi ini saya ulang lagi ya. Jika selama ini kita menganggap huruf berharokat kasroh itu vokal I harus dibaca dengan cara cengar-cengir, meringis-ringis seperti ini, ya. Perhatikan. Mi. Nah, ternyata bukan ke samping teman-teman sekalian. Mi, tidak, tapi dia direndahkan rahang bawah. Lihat rahang bawah saya. Ya. Mi, bukan ke samping. Mi, bismillahi. Jadi direndahkan rahang bawah kita, bukan ke samping, bukan cengar-cengir bi, tapi bi. Bismillahi. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf berharokat kasroh tidak akan pernah sempurna pelafalan kita apabila tidak kita ATL. ATL itu angkat tengah lidah kita, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Maksudnya contoh angkat tengah lidah itu seperti apa? Nih, contoh angkat tengah lidah itu seperti ini. Lidah kita di dalam mulut tuh nggak datar begini, tapi bagian tengah lidah kita dia diangkat mengarah ke langit-langit di atasnya, ya, mengarah ke langit. Oke, nih kita buktikan sekali lagi. Kalau huruf berharokat kasroh tengah lidahnya gak naik, maka nggak akan ada bunyi vokal I di sana. Perhatikan, ya. Besme, vokal I nggak akan keluar di sana. Coba saja, ya. Coba lafalkan vokal I teman-teman sekalian. Tapi tengah lidahnya jangan diangkat, nggak akan bisa, nggak akan keluar dia. Sekarang coba angkat tengah lidahnya. I. Terlihat nggak perbedaannya? Ini biar kita ngajinya nggak asal lewat, biar ngaji kita nggak asal lancar. Yang kita kejar bukan lancar dulu. Lancar bacaannya salah bacaannya. Mau selancar apapun, mau seenak apapun. Hari ini banyak yang ngajinya sudah bagus, Masya Allah, lancar. Lancar, yang ditanyakan lancar dulu biasanya. Gimana? Ngajinya sudah lancar atau belum lancar, tapi belum sempurna. Bahkan masih ada kesalahan besar. Jangan. Lebih baik teman-teman terbata-bata dulu, tapi setiap huruf yang teman-teman lafalkan tepat. Banyak orang hari ini membaca Quran yang dibahas berkutat di ikhfa, idgham, izhar dan yang lain-lain. Itu penting, tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Ada hal yang lebih penting dari itu teman-teman sekalian. Yang itu kalau salah, tertukarnya huruf, merubah huruf jadi huruf yang lain, itu merubah makna ayat. Hati-hati kita. Halo, ini semangat ini teh pagi ini. Gak kelihatan ini semangatnya ini. Ya, yuk. Ya, saya gak bisa lama-lama pagi ini menyempatkan waktu buat teman-teman. Ya, tadinya saya nggak akan live. Ya, saya harus berangkat bentar lagi, nanti jam 7 kurang. Ya. Lanjut. Bismi. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Nah, mi sudah kita lafalkan. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu, ya, direndahkan rahang bawah kita dan angkat bagian tengah lidah kita. Jadi bukan hanya asal cengar-cengir meringis-ringis saja, tapi direndahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah kita. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Pokoknya teman-teman kalau pengen menyebarluaskan, ya, pengen banyak yang nonton, banyak yang bergabung, banyak temannya dalam belajar, jangan diam jadi penontonnya. Ya. Oke, jangan bengong. Ya, aktif. Jadi penonton tuh aktif biar TikToknya seneng. Ya, TikTok tuh senang sama penontonnya aktif. Itu yang di boosting sama TikTok. Ya. Oke. Nah, kecuali teman-teman ya biarin aja konten-konten yang lain yang naik, yang nggak bagus-bagus misalnya. Mah enggak, ya silahkan. Sip, lanjut.
dari mi kita masuk ke lafaz Allah. Mil. Nah, perhatikan. Ya, di sini dari mi langsung masuk ke huruf. Nih, dari mi langsung masuk ke huruf lamnya teman-teman sekalian. Nah, mil. Kenapa langsung masuk ke huruf lamnya? Karena di sini ada kondisi yang sering kita sebut apa? Alif lam, syam, syamsi, syamsiyah. Ya. Sok malam pagi ini rada melempem nih. Ya. Weekend teh melempem ah. Oke, perhatikan. Ya, alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah itu seperti apa? Kalau kita mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan, dan setelah atau di atas lam atau di setelah lamnya ada tanda tasydid, maka ini alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah teman-teman sekalian. Ada nanti alif lam komariah. Nih, alif lam komariah itu ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan, tapi tandanya bukan tasydid tapi sukun di atas lamnya. Kalau alif lam syamsiyah itu ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan, di atas lamnya atau di setelah lamnya ada tanda tasydid, itu alif lam syamsiyah. Ya. Oke. Jelas? Ini teh kumaha ieu teh? Ya. Oke. Siap, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, maka cara membaca alif lam syamsiyah dari mi langsung masuk ke huruf lamnya. Alif lamnya tidak dibaca, mil langsung. Bismil, bismil langsung. Jadi mi-nya nggak perlu dipanjang-panjang, panjang-panjangkan, langsung masuk ke huruf yang ada tanda syamsiyah alias tasydidnya. Bismil, gitu ya. Oke, sip. Ya, lanjut. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Di sini kita mendapati ada lafaz Allah. Ya. Oke, nih perhatikan ada lafaz Allah yang diikuti oleh kenapa lafaz Allahnya di sini? Kenapa nggak kita baca Bismillahi? Bismillahi. Tapi kenapa kita baca Bismillahi? Bukankah kalau kita membaca lafaz Allah itu bunyi lamnya seperti vokal O? Allah, Masya Allah, Barakallah, Insya Allah. Tapi kenapa di sini Bismillah? Kenapa nggak dibaca Bismillah? Karena yuk kita bahas ya. Kita bahas aturan main pada lam jalalah. Perhatikan. Jika teman-teman mendapati ada lafaz Allah, oke. Lalu teman-teman dapati lafaz Allahnya diikuti oleh bunyi vokal A ataupun bunyi vokal U, maka dia dibaca lafaz Allahnya dengan keadaan yang tebal. Keadaan yang tebal itu menjadikan bunyi lam itu seperti vokal O. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah ketika teman-teman mendapati ada lafaz Allah, oke, di sini diikuti dia dengan bunyi vokal I, maka lafaz Allahnya dibaca dengan karakter yang tipis, maka akan terdengar menjadi vokal A. Ya, nah ini rumusnya, Kalau teman-teman sekali lagi mendapati ada huruf berharokat fathah dan diikuti oleh bunyi vokal A ataupun U sebelum lafaz Allahnya, maka itu dibaca dengan keadaan yang tebal, dibaca seperti vokal O lafaz Allahnya. Tapi kalau misalnya dia lafaz Allahnya diikuti oleh bunyi vokal I, maka lafaz Allahnya pada huruf lamnya dibaca dengan keadaan yang tipis, vokalnya vokal A. Oke. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa lamnya di sini dibaca dengan vokal A? Bismillahi. Lihat ke rumus. Nih, karena lafaz Allahnya diikuti oleh harokat kasroh. Harokat kasroh itu kan dibaca dengan vokal I ya. Nah, mimnya kan dibaca mi, maka ngikutin rumus yang warna hijau. Lafaz Allahnya dibaca dengan keadaannya tipis karena diikuti oleh huruf bunyi vokal I. Maka ketika kita baca, ya nggak dibaca Bismillahi, tapi Bismillahi, Tuh, nggak dibaca millahi teman-teman sekalian. Ya, jadi dibaca tipis. Oke, itulah alasannya kenapa nggak dibaca Bismillahi, karena dia diikuti oleh huruf berharokat kasroh teman-teman sekalian. Sebentar ya, oke, sebentar, sip.
Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya di sini ya kita masuk ke pembahasan huruf lamnya. Ya, pagi ini pokoknya teman-teman yang sudah bantu share, tap-tap layar, penontonnya nggak bengong doang, aktif ya. Itu sama dengan teman-teman setelah support live ini. Teman-teman telah bergerak bersama, nggak jadi penonton yang pasif ya, tapi menjadi penonton yang aktif ya, gitu. Biar interaktif ya. Oke, perhatikan di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Huruf lam. Ya, namanya huruf lam. Nah, kita tulis dulu. Huruf lam. Oke, jadi jangan sampai teman-teman sebut ini huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Huruf lam itu dilafalkan apakah betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Nah, kalau selama ini teman-teman masih menganggap bahwasannya huruf lam itu pasti sama dengan L alfabet, ternyata mereka belum tentu sama. Ya, belum tentu serupa teman-teman sekalian. Ya, maka apa bedanya? Sip. Ini pentingnya kalau teman-teman boleh punya Al-Quran yang ada Latin, tapi Latinnya buat contekan saja. Bukan buat dibaca cuman baca Latin. Enggak. Contekan doang Latinnya mah. Ya. Jangan karena pengen lancar yang dibaca Latin. Lancar sih, tapi pahalanya beda pasti. Beda. Karena nggak semua huruf alfabet itu mewakilkan pelafalan huruf hijaiyah. Contohnya huruf lam memang diwakilkan dengan L. Ya. Tapi apakah sama dengan L alfabet? Belum tentu teman-teman sekalian. Ayo loh, ya. Oke, sip. Pagi ini gimana ini? Pagi ini nih, ya. Oke, semangat nggak teman-teman ini teh? Ya, sip. Lanjut. Nah, maka seperti apa huruf lam hijaiyah? Kenapa dia berbeda dengan huruf L alfabet? Oke, perhatikan baik-baik. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, perhatikan ya. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya seperti ini, ya sebentar ya. Nih, Masya Allah, kenapa mati? Bentar ya. Nah. Oh, kenapa nih? Ya. Oke, sebentar tuh ya, ada gangguan nih. Perhatikan, jika teman-teman melafalkan huruf mana ya juz 30-nya ya? Sebentar. Di mana lagi pembahasannya? Oh. Ini terus. Oke, perhatikan ya. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabet itu hanya menyentuhkan bagian ujung lidah di sini, hanya ujung lidahnya saja, ya, oke, nah, ya, disentuhkan ke langit-langit di atasnya, ya, langit-langit depan di sini nih, hanya bagian ujung akhir lidah saja, contohnya seperti ini, al, maka itu bukan huruf. Kalau L-nya begitu, lalu huruf lam hijaiyah teman-teman serupakan dengan L yang seperti itu, maka L-nya lamnya salah. Lam itu nggak cukup dengan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Ya. Oke, nggak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Ini pagi ini kenapa sih? Bentar ya. Hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja teman-teman sekalian. Nggak cukup. Nggak cukup. Ya, contohnya ini jam berapa nih? Saya siap-siap berangkat nih. Al, nggak cukup. Al, nggak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Ya, lantas huruf lam itu dilafalkan seharusnya seperti apa? Ya, oke, perhatikan. Ya,
Bentar, mana berarti? Nih, perhatikan ya. Nih, huruf lam itu dilafalkan bukan betul-betul hanya dari ujung lidahnya saja. Ya, tapi dia dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha. Dari tepi lidah bagian depan yang kiri, ya. Jadi samping lidah nih, Masya Allah, bentar. Mana sih ini? Ya. Sebentar, ini teh. Nah, perhatikan. Dari tepi lidah bagian depan yang kiri, ya Allah. Sebentar, ini error terus. Oke, perhatikan. Ya, saya nggak bisa lama-lama ya. Oke, jadi yang mau masih semangat silahkan diikuti ya. Tadinya saya juga nggak akan live teman-teman ya. Gitu, kayaknya teman-teman jadi live. Oke, perhatikan. Ya, huruf lam itu tidak cukup dilafalkan dari ujung akhir lidah saja. Ya, oke. Tapi dari mana? Dari tepi lidah bagian depan. Ya, nih, yang kiri tepi lidah depan tuh yang mana? Jadi bukan seluruh samping lidahnya, ya, bukan seluruh samping lidahnya. Nih, bukan seluruh samping lidahnya, ya, tapi di tepi lidah bagian depan yang kiri, menyusur sampai ke ujung lidah, dan tepi lidah depan bagian yang depan yang kanan, menyusur sampai ke ujung lidah, itu disentuhkan ke langit-langit di atasnya di sini. Maka ketika dilafalkan dia dilafalkan seperti ini, al-ha, bukan al-ha, tapi alhamdulillahi. Ya, nggak cukup hanya dengan menyentuhkan ujung lidahnya saja, tapi dia dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kiri dan yang kanan, keduanya ya, tepi lidah depan bagian yang kiri dan yang kanan ya. Saya contohkan lagi ya. Nah, perhatikan tepi lidah depan yang kiri ya, oke, dan yang kanan ya, di sini keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, itu disentuhkan ke langit-langit di atasnya. Alhamdulillahi. Ya. Oke. Jelas ya? Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya bismil. Jadi bukan bismil. Bukan bismillahi, bukan mil, tapi mil. Ya, beda bunyi antara mil dengan mil. Ya, lanjut. Huruf lam di sini perhatikan baik-baik teman-teman. Dia di atasnya ada baris atas dua baris tegak atau fathah tegak. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada fathah tegak, baris atas tegak nih, fathah tegak, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dua harokat, teman-teman sekalian. Apa nama hukum tajwidnya? Nah, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Bang, kalau saya nggak sebut mad tabi'i, Bang, saya sebutnya mad asli, ya, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh, silahkan. Ya, cuman bedanya apa? Kalau mad asli ini jawaban umum, teman-teman. Ya, mad tabi'i adalah bagian dari mad asli. Tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i. Jadi kalau teman-teman jawaban asli sebenarnya rancu. Mad asli yang mana? Mad asli itu ada banyak. Ada mad badal, ada mad iwad, ada mad silah qasiroh, ada mad tabi'i.
Yang mana? Yang teman-teman maksud tuh ini yang mana? Nah, nggak jelas. Sebenarnya mad asli itu mad asli yang mana? Jawaban umum. Ini terlalu umum. Kalau pengen spesifik, ini tobi'i. Karena dia bukan mad badal, ya. Dia bukan mad iwad, ya. Tapi mad tobi'i, gitu. Tapi boleh nggak jawab mad asli? Ya mangga. Tapi saya tidak menjawab dengan mad asli, gitu. Tapi bagian dari mad asli, betul. Gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, maka harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat teman-teman sekalian. Nah, 2 harokat itu segimana sih panjangnya? 2 harokat itu sepanjang apa sih gitu ya. Nah, buat teman-teman, kadar 2 harokat itu seperti kita melafalkan dengan mengayunkan 2 kali ayun. Karena 2 harokat maka diayunkannya 2 kali ayun. Ya. Bismillahi lahi diayunkan dia. Ya, oke. Nah, jadi gini teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an ya, yang akan sering kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka ya, kalau teman-teman ingin bacaannya rapih ya, teratur, tertib, pastikan mad tabi'i teman-teman 2 harokatnya jangan sampai kepanjangan kependekan. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan mad tabi'i 2 harokatnya masih suka kepanjangan atau kependekan? Nah, caranya gimana? Konsistenkan dengan 2 kali ayun tadi. Ayunkan dengan nada. Ya, contoh, perhatikan ya. Bismillahi. Nah, ini kan di basmalah banyak orang melafalkan Bismillahirrahmani. Buang jauh-jauh, kepanjangan. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan. Nada itu ya udah sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya siapa yang ngajarin? Biasanya mungkin itu trik guru-guru TK untuk mengajarkan ke anak-anak pakai nada itu. Dan anak-anak adalah peniru yang ulung, peniru yang hebat. Maka jangan contohkan yang keliru. Kebiasaan ke bawah sampai tua. Apalagi nggak dipelajari lagi. Itu aja terus bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah bacaannya. Ya. Oke, maka pastikan 2 harokat. Contohkan yang betul. Ada guru-guru TK di sini, pastikan contohkan yang betul, bukan hanya enak dengan nadanya saja. Ya. Biasakan, lebih baik bacaannya datar tapi tepat. Anak-anak ini peniru yang baik. Ya. Gitu, oke. Bismillahi. Lagi. Millahi. Ayunkan. Millahi. Sama nanti di huruf mim juga nih. Ya, fathah tegak. Ini juga suka kepanjangan pada saat melafalkan basmalah. Diayunkan. Bismillahirrahmani. Ayunkan. Ya, oh bang, berarti mad tabi'i itu harus selalu diayunkan ya bang? Mad tabi'i itu nggak selalu harus diayunkan. Ya, diayunkan dengan nada tadi adalah itu untuk tips dan trik saja. Biar teman-teman yang belum ngeh kadar 2 harokat itu sepanjang apa, teman-teman akan lebih ngeh atas izin Allah. Ya, oke, sip ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi pastikan 2 harokatnya tepat. Kalau sudah terbiasa nggak diayunkan dengan nada pun nggak apa-apa. Contoh nih, pulpen saya. Ya, pulpen saya dia akan tetap ngayun. Tapi kita nggak baca dengan ayunan nada. Tapi kadarnya tetap 2 kali ayun. Perhatikan, ya. Bismillahirrahmani. Tuh, bisa? Ya. Nah, gitu. Nanti kalau bang, saya mah belum konsisten 2 harokatnya, masih kadang suka kepanjangan, suka kependekan. Ayunkan saja dengan nada. Millahirrahmani. Gitu. Bisa? Jelas? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, teman-teman menarik di sini, perhatikan. Lamnya di atasnya terdapat ada tanda burung terbalik. Ini namanya tanda apa? Ini namanya adalah tanda tasydid. Saya izin tulis ya. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang musyaddad. Silahkan. Ya. Namun saya izin dalam ruang ngaji kita sebut ini dengan tanda tasydid. Teman-teman, huruf yang bertasydid cara bacanya dengan cara diapain? Nah, huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara diapain teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Dengan cara ditekan teman-teman sekalian, ya, ditekan.
bukan ditahan. Nah, hati-hati. Huruf yang bertasydid itu basicnya seluruhnya itu ditekan. Kecuali, nah baru ada pengecualian di sini. Apa? Huruf apa? Huruf nun dan mim. Huruf nun dan huruf mim ketika bertasydid mereka tidak ditekan, tapi mereka harus ditahan. Ya, dengungannya 2 harokat. Kenapa? Karena mereka ada hukum nun bertasydid dan mim bertasydid itu ada hukum namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, gunnah asliyah, gunnah akmal, wajibul gunnah, tajibul gunnah. Silahkan. Ya, tapi basicnya kita sebut dia gunnah. Nun dan mim punya gunnah, harus dibaca tahan 2 harokat si gunnahnya, si dengungnya. Contoh ya, biar gak ngawang-ngawang. Ya, perhatikan, nun dan mim bertasydid, dia ditahan 2 harokat dulu. Inna amma, inna amma, ditahan 2 harokat. Di luar itu nggak ada yang ditahan 2 harokat, cukup dilafalkan tasydid itu dengan cara ditekan. Contoh, dalam lam ini nggak kita baca ditahan gini ya. Bismillahi, nggak ditahan, tapi ditekan. Yang ditahan itu sekali lagi hanya huruf nun dan mim saja. Ya, nah, di sini cuma ditekan saja. Oke, millahi, ya. Bismillahi, bukan millahi, bukan ditahan. Ya, jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Sip. Selanjutnya, perhatikan di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini namanya adalah huruf H. Haknya hak yang mana? Karena kalau di kita ada 2, ada hak yang besar, ada hak yang kecil. Haknya ini hak yang mana? Hak yang besar atau hak yang kecil? Nah, ini haknya hak yang besar. Ya, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan hak besar, tepat hak besarnya dilafalkan. Ya, tetap menjadi hak besar, jangan berubah menjadi huruf-huruf yang lain. Ya, bagaimana cara melafalkan hak besar? Yuk, kita cek ya. Masya Allah ya. Filenya hilang nih, teman-teman. Sebentar. Di mana filenya ya? Masya Allah. Huruf hak besar al-halqi. Nih, kita cek hak besar ya. Oke, perhatikan nih. Nah, kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu dia memiliki makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj adalah tempat apa? Tempat keluar. Nah, jadi kalau kita bahas makhraj dari hak besar, artinya kita sedang membahas di mana huruf hak besar ini letak posisinya. Ya, tempat keluarnya. Nah, hak besar dilafalkan istilahnya dari aqsal halqi. Nah, siapa banyak orang di antara kita yang menganggap hak besar itu dilafalkan dari dada. Karena dia besar, maka dia dilafalkan dari dada. Ha, hi, hu. Tidak ada hubungannya sobat. Hak besar itu dilafalkan istilahnya dari mana? Dari aqsal halqi. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Di mana aqsal halqi itu? Aqsal halqi itu tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling dalam. Pangkal tenggorokan. Nih, kita langsung ke gambar aja. Nih, biar terbayang oleh teman-teman. Tuh, hak besar itu dilafalkan dari area yang berwarna ungu di sini yang saya tandai ini. Dari situ hak besar. Tepatnya pada bagian pita suara yang membuka. Makanya dia hak besar karena pita suara membuka, keluar nafas yang karakternya biasa mengalir. Kalau dia pita suaranya pada pangkal tenggorokan tertutup, itu namanya huruf hamzah. Hamzah dilafalkan sama-sama dari pangkal tenggorokan dari sini. Sama kayak hak besar. Cuman bedanya hamzah karena pita suaranya menutup, dia nggak keluar nafas. I u ba. I u ba. Kalau hak besar karena pita suaranya membuka, maka keluar nafas dia. Ha hi hu bah. Tuh. Ya. Oke, tapi poin penting ya teman-teman yang ingin saya sampaikan, hak besar itu tidak dilafalkan dari dada. Tidak ada hubungannya dengan dada. Enggak. Tapi ha, hi, hu. Ringan saja. Ha, hi, hu. Bukan enggak perlu dari dari dada. Karena hak besar dilafalkan tsumma li aqsal halqi hamzun ahu. Keluar dari pangkal tenggorokan. Ya.
Oke, jelas? Mana tadi juz 1? Nah, ya. Oke. Maka di sini jangan lafalkan dari dada, tapi dari pangkal tenggorokan. Bismillahi. Bukan bismillahi, ya. Dan selanjutnya teman-teman pastikan ya, banyak orang ketika melafalkan huruf H besar ini dilafalkan dia khofa. Khofa itu samar-samar. Jangan, khofa itu samar-samar apanya? Nafas dan suaranya itu jadi gini. Bismillahi. Jangan lahi, enggak, tapi lahi. Pastikan nafasnya jelas, suaranya jelas. Jangan sampai khofa, jangan sampai apa? Jangan sampai samar-samar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana haknya? Mana haknya? Harus jelas, hi-nya itu jelas. Nafasnya keluar, suaranya mengalir, tidak samar-samar. Ya, oke. Nah, karena dia punya sifat hams dan rokhwah, mengalir nafas dan mengalir suaranya. Ya, mengalir nafas dan mengalir suaranya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Millahi. Nah, lanjutkan lagi teman-teman. Ingat nggak? Harokat baris bawah ini disebut dengan harokat apa? Harokat baris bawah ini disebut dengan namanya harokat kasroh. Ya, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat bawah, maka dia disebut dengan harokat kasroh. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Dibaca dengan vokal i. Maka hak besarnya kita baca menjadi hi, tidak hak lagi, ataupun bahkan hu, tidak. Ya, hi. Ingat, kalau bertemu dengan harokat kasroh vokal i, ya, rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah ketika momentum vokal i-nya keluar. Kalau nggak diangkat tengah lidah, jadinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya he. Ya, jadinya he. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan he. Hi. Angkat tengah lidah kita dan rendahkan rahang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, vokal i harus angkat tengah lidah, betul. Vokal i itu harus diangkat tengah lidah dan rendahkan rahang bawah. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Jadi cara menyempurnakan vokal i pada harokat kasroh itu bukan hanya dengan nyengir-nyengir doang, bukan hanya dengan cengar-cengir saja, ya. Oke, tapi diangkat bagian tengah lidah dan rendahkan rahang bawah. Jadi dari nampak depan sekali lagi dia direndahkan rahang bawahnya, bukan ke samping, bukan hi, tapi hi, semua huruf hijaiyah ketika kasroh. Dan angkat tengah lidahnya. Hi. Kalau dia nggak ngangkat harus ngangkat i. Ya. Oke. Banyak orang melafalkan kasroh nggak sempurna i-nya. Kenapa? Karena si posisi tengah lidahnya ketika momentum vokal i-nya keluar itu nggak naik, gak begini, tapi datar. Nggak akan ada vokal i di sana. Ya, oke, lanjut. Hi, lanjut lagi ya. Sip, teman-teman. Hi-nya sudah kita bahas. Langsung masuk ke huruf mana? Dari hi-nya langsung masuk ke huruf ro. Kenapa kok langsung masuk ke huruf ro? Hi-nya dibaca berapa harokat? Hi-nya dibaca 1 harokat, langsung gaskeun masuk ke huruf ro-nya. Kenapa? Karena di sini kita mendapati tadi sudah dibahas. Apa? Di sini ada apa? Coba cek. Di sini ada apa nih? Ada alif lam syam, alif lam syamsi, syamsiah. Kita sering sebut dengan ALS. Alif lam syamsiah itu apa? Ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, di atas lamnya ada tanda tasydid ataupun di setelah lamnya ada tanda tasydid, ya, maka itu syamsiah. Kalau tandanya adalah sukun, perhatikan nih, ada alif lam yang saling bersandingan tapi bukan tasydid, tapi dia sukun. Nah, ini alif lam qamariyah. Cara bacanya, kalau alif lam qamariyah dari sebelum alif lamnya langsung masuk dari bi ke huruf lamnya. Bil dijelaskan, izhar qamari dijelaskan lamnya. Tapi kalau huruf tandanya tasydid alif lamnya, maka dari hi ini langsung masuk ke tanda tasydid dia tandanya. Ya. Oke, maka ketika kita lafalkan millahir, langsung masuk ke huruf ro-nya, alif lamnya tak dibaca. Ya, jadi hi-nya pun nggak dipanjang-panjangkan, langsung gaskeun masuk ke huruf ro-nya. Ya, oke,
Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Sudah saatnya konten-konten ngaji, konten-konten Quran, konten-konten ceramah, konten-konten tausiah, konten-konten keagamaan, konten-konten yang baik, konten-konten yang mendekatkan kepada Allah itu punya tempat di deretan FYP ya. Teman-teman yang ikut menyebarluaskan, di pojok kanan bawah ada yang ikut share, di pojok kanan atas ada yang ikut terus tap-tap layar HP-nya ya. Terima kasih. Ini menjadi bentuk bukti konten ngaji banyak yang support. Allahu Akbar. Lanjut ya. Bismillahir. Langsung masuk ke huruf ro-nya sahabat sekalian. Ya. Sekarang kita masuk. Nah, teman-teman, kita bahas huruf ini ya. Tadi baru saya bahas, baru saya spill sedikit. Ini namanya huruf apa? Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf ro. Ya. Ketika huruf ini tidak berharokat, nama aslinya adalah huruf ro. Kita izin tulis sahabat sekalian ya, huruf ro. Bagaimana cara melafalkan huruf ro, Bang? Siapa yang masih bingung bagaimana cara melafalkan huruf ro? Baik, huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah ya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Huruf ro itu nanti kita contohkan, kita ilustrasikan nanti. Huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah ya, tapi bukan ujungnya banget, bukan betul-betul ujungnya. Tapi dari mana? Dari bagian yang namanya punggung lidah. Apa Bang? Punggung lidah. Saya izin tulis ya teman-teman sekalian. Dari bagian punggung lidah. Punggung lidah ini bagian dari ujung lidah tapi bukan ujungnya banget. Oke, sip. Kita akan coba bantu teman-teman huruf ro ya. Oke, bismillah. Nah, perhatikan ya. Jadi huruf ro itu dilafalkan, teman-teman, warro yudanihi lidzohrin adkholu, itu bukan hanya betul-betul dari ujung lidahnya saja. Tapi lidzohrin adkholu, huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah nih. Ya, ini punggung lidah tuh bagian ini nih. Nah, nih, ini punggung lidah nih. Nah, nih. Ujung lidahnya dia justru nggak nempel. Contoh pelafalannya gimana Bang? Nih. R, R, ro, 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 R, arro, 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 arro. Kelihatan nggak? Ujung lidahnya dia nggak betul-betul nempel. Bahkan dia nggak nempel. Dia hanya membuat celah kecil. Yang nempel tuh punggung lidahnya. Yang nempel tuh bagian ininya. Ya, nih bagian ininya. Nih bagian ininya yang nempel. Nih, bagian ininya. Nih, bagian ininya. Bukan ujungnya banget. Ya, contohin lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan ikutin dari rumah. Arro, arro, ar-rahmanir-ra. Ya. Oke. Nah, selanjutnya celah kecil di tengah itu kan ujung lidahnya nggak nempel, malah bikin furjah, namanya furjah, celah kecil. Nah, celah kecilnya itu untuk sifat tawasud dari huruf ro. Apa Bang tawasud? Tawasud itu artinya mengalir sedikit suara huruf ro. R. Tuh, ada kan nggak langsung R, nggak langsung berhenti kan? Tapi ada sedikit mengalir suara. R. Tuh, R, 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 il. Tuh, nggak langsung ir, nggak, tapi R, R. Coba ikutin ya. Ro, 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 ro. Teman-teman, saya bisa melafalkan huruf ro dan adalah ketika saya mau talaki. Sebelumnya disalahin terus sama guru saya, namanya Ustadz Taki. Beliau lagi di Maroko sekarang. Ya, bolak-balik ke beliau salah huruf ro saya. Sewaktu-waktu saya lagi nunggu teman saya untuk bertalaki kepada beliau di Cimahi. Ya, sekarang beliau di Maroko. Sambil nungguin teman saya jemput pakai motor dari Bandung ke Cimahi gitu ya, kita bareng-bareng. Sambil nunggu di pinggir jalan, daripada dia bengong ya, saya coba latihan huruf ro. Asalnya nggak, saya belum merasa dapat tuh. Tapi ternyata ketika dilatih, kayaknya ini deh huruf ro nih. Dicoba lafalkan lagi, dan setelah itu saya talakikan kepada guru kami, guru saya, namanya Ustadz Taki. Beliau lagi di Maroko sekarang. Tepat. Hikmahnya apa? Jangan berhenti berlatih. Selagi teman-teman tidak sibuk dan meluangkan waktu, bisa toh belajar baca Quran kan nggak ribet, cuman tinggal hafalkan aja hurufnya. Sambil nonton bisa, sambil kerja bisa. Latih. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah mengamanahkan pelafalannya untuk kita. Latihan itu penting. Dimanapun selagi teman-teman tempatnya baik, latihan. Ya, sip.
Karena yang membuat kita bisa tuh Allah. Jadi huruf ro sekali lagi, warra yudanihi lidhahrin adkhalu, huruf ro dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget, tapi dari punggung lidah di sini. Makanya ujung lidah ini dia nanti membuat ada celah kecil. Contoh lagi ya. Oke. R R R R R. Nah, gitu. Oke, jelas ya? Baik. Ya, kita belajar pelan-pelan. Nah, itu huruf ro dilafalkan seperti itu. Jadi bukan betul-betul dari ujung lidahnya, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Lanjut. Nah, huruf ro di sini dia berharokat baris atas. Oke, kita bahas dulu huruf ro berharokat baris atasnya. Teman-teman, harokat baris atas itu namanya adalah harokat fathah. Basicnya huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah mesti dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U, teman-teman sekalian. Basic huruf berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dibaca dengan vokal A ya, tapi pertanyaannya kenapa huruf ro di sini nggak kita baca ra? Kenapa nggak dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa dibacanya kok kita dengar seperti vokal O? Kenapa? Bukankah fathah itu basicnya A? Tapi kenapa ro dibaca tidak ra? Nah gitu, kenapa? Karena huruf ro ketika fathah harus dibaca dengan mufakhomah, harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Oh bang, emang kalau misalnya bunyi vokalnya bunyi vokal A ketika fathah, emang bukan tebal ya? Bukan. Kalau dia bunyi vokalnya A ketika fathah, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ini sudah kita bahas tadi sebenarnya tentang vokal A dan vokal O. Kita bahas ulang lagi. Oke? Nah, maka huruf ro di sini dia nggak dibaca dengan vokal A. Ya? Oke. Basicnya dulu, paham? Jadi huruf-huruf ketika fathah teman-teman baca dengan vokal O, terdengar seperti condong pada vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang pelafalannya adalah tebal. Ya, walaupun sebenarnya huruf ro ini bukan huruf tebal harusnya. Tapi dalam kondisi tertentu, ya, ro itu harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ketika apa? Ketika ro berharokat fathah dan ro berharokat dhammah. Nah, fokus di fathahnya. Bang, kenapa sih? Oke, saya udah tahu bang, kalau misalnya vokal O itu dia termasuk ke dalam pelafalan yang dibaca dengan keadaan yang tebal. Tapi kenapa sih huruf tebal itu harus mengubah vokal A pada fathah menjadi O? Kenapa nggak disamain aja A? Kenapa nggak sama aja A aja udah, mau tebal mau tipis? Nah, kenapa? Kenapa? Karena huruf tebal, yuk perhatikan, dia punya sifat yang namanya adalah isti'la. Hah? Isti'la. Apa itu isti'la? Pelan-pelan. Apa itu isti'la? Isti'la itu sering kita sebut dengan PLN. PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Apa? Pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik? Iya, seriusan. Maksudnya gimana bang pangkal lidah naik? Oke, perhatikan. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, dan ini bagian pangkal lidah. Lidah terdalam kita. Huruf-huruf yang tebal itu punya sifat isti'la. Apa itu isti'la? Mengangkat bagian pangkal lidah kita ke arah langit-langit. Begini. Jadi nggak datar pangkal lidahnya, tapi bagian lidah dalamnya naik ke atas. Nah, karena naik pangkal lidahnya, ketika harokat fathah, momentum vokal A akan keluar dari huruf yang tebal tadi, yang harusnya keluarnya outputnya adalah A, tapi karena impact pangkal lidah naik, keluarnya jadi vokal O. Terdengar seperti vokal O. Vokal O itu bukan karena kita monyongin bibir, sekali lagi. Contohnya, zoom ya, perhatikan biar kita banyak mengulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begini, huruf tebal vokal O itu bukan dihasilkan karena kita monyongin bibir, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya? Enggak, bukan karena monyongin bibir. Mulut kita cukup buka saja. Karena gini loh, kenapa cukup dibuka saja harokat fathah? Maaf, kok malah dihapus nih. Harokat fathah cukup dibuka saja. Kenapa? Karena sempurnanya harokat fathah bukan monyongin mulut, tapi wal maftuhu bil fathi, dengan cara membuka mulut. Mulut kita dibuka, vokal O atau bunyi vokal karakter tebalnya itu dari pangkal lidah yang naik ke arah langit-langit. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun guru-guru kita ada yang mengatakan enggak, tetap harus dia di rahang tebal. Contohnya begini, ro.
Ada yang begitu. Tapi yang udah pasti salah itu adalah yang monyong. Ya, yang sudah dia keliru itu yang monyong banget, ro. Nah, itu enggak itu. Tapi kalau ada yang agak monyong sedikit gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak? Ada. Saya pun belajar seperti itu. Saya memiliki beberapa guru yang saya kalau lafalkan di hadapan guru yang B begini, Bismillahirrahmanirrahim. Salah nih. Ini harus tebal. Tebal tuh begini. Pangkal lidahnya tetap naik tapi agak monyong sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu? Ada. Tapi ketika saya bertalaki, bermusyafahah dengan guru yang A, ya, saya melafalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Disalahkan? Enggak. Huruf tebal itu enggak ada hubungannya dengan bibir. Nah, jadi gimana? Bebas kita pilih yang mana karena dua-duanya ada. Yang satu guru saya kiroatnya kiroat asyroh, kiroat paling tinggi. Yang satu lagi kiroatnya kiroat sabah. Sama itu sudah ada ininya juga mereka. Beliau-beliau ini. Nah, tinggal kita mengikuti bijaknya kita yang mana. Jangan saling menyalahkan. Kalau saya bilang nggak boleh monyong, monyong yang seperti apa? Monyong yang betul-betul monyong. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Lalu mana yang saya ambil? Apakah yang ini ro atau yang ro? Saya ambil yang mana? Saya ambil yang pertama. Ro. Ya, saya ambil yang ini. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Teman-teman silakan pilih yang mana. Yang sudah jelas salah mah kalau teman-teman betul-betul memonyongkan, memuncungkan mulut teman-teman ke arah depan. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Sip, kita baca lagi bareng-bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Jadi dia diangkat pangkal lidahnya, ya, dan ya buka mulut dia, ya. Vokal O-nya tidak boleh monyong, tidak boleh mm, ya. Jadi sekali lagi saya contohkannya perlahan ya. Buka mulutnya. Kita mulai dari buka mulut dulu. Ra. Vokalnya masih A kan? Ingat, vokal O-nya nggak boleh monyong. Ro nggak. Tapi buka mulut. Ra. Biarkan dia keluar dengan vokal A dulu. Ra. Setelah itu angkat bagian pangkal lidah teman-teman. Ya, mulutnya jangan jadi monyong. Ra menjadi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang membuat huruf tebal vokal O-nya itu terdengar karena pangkal lidahnya diangkat. Bukan karena monyongin mulut. Ya, bukan karena monyongin mulut. Monyongin bibir. Ya. Oke, sip. Nah, satu lagi teman-teman. Oke, perhatikan. Setelah ini kita akan belajar fokus di hukum tajwid. Ya, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf, di atasnya ada tanda ada tanda gambar burung terbalik. Ingat, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda burung terbalik, ini namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, mangga silakan. Tapi dalam ruang ngaji kita sebut izin dengan tasydid. Ya, oke. Teman-teman ingat nggak? Tadi huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara apa? Huruf yang bertasydid dilafalkan dengan cara ditekan saja titik seluruhnya, kecuali pengecualiannya hanya dua huruf. Apa tadi? Huruf nun dan huruf nun dan huruf mim. Ketika dua huruf ini bertasydid, maka mereka dibaca ditahan 2 harokat pelafalannya. Kenapa? Karena mereka ada hukum di sana. Hukumnya apa? Gunnah. Halo, assalamualaikum nih. Jelas sampai sini nih? Begitu ya. Oke, maka di sini huruf nun dan mimnya kita tahan. Kalau nun tasydid, ya, mim tasydid kita tahan. Inna amma Selain itu nggak dibaca, ditahan. Contoh, kalau misalnya kita punya konsep semua tasydid dibaca ditahan 2 harokat, bacaan kita jadi aneh. Coba ya. Perhatikan nih. Kalau semua konsep tasydid ditahan, jadinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu enggak? Tentu saja tidak. Karena konsep tasydid selain nun dan mim cukup dilafalkan dengan cara ditekan.
Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tekan pada makhrajnya, tekan pada punggung lidahnya. Allah, Allah, bukan ditahan, tekan. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau juga melafalkan huruf ro dengan getaran yang banyak-banyak. Bismil, karena dia bertasydid berarti r-nya getarannya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enggak juga. Hirro enggak juga. Jadi huruf ro bertasydid bukan dengan memperbanyak getarannya, bukan, tapi menekan bagian pelafalannya, dan huruf ro tetap huruf ro tetap tidak boleh dilafalkan dengan getaran yang berlebihan. Ini saya lupa nggak dibahas. Ya, saya lupa tadi ya. Nih, kita fokus lagi. Huruf ro itu kesalahan yang sering kali terjadi, teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai getarannya berlebihan. Saya izin tulis di bawah ya. Tuh. Ya, jangan sampai getaran pada pelafalan huruf ro kita itu dilafalkan dengan berlebihan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak boleh berlebihan getarannya? Karena huruf ro berbeda dengan huruf R alfabet. Huruf ro itu punya sifat namanya apa? Punya sifat namanya adalah takrir. Ya, warro wa bitakririn ju'il. Ya. Fil lami warro, ya. Wa bitakririn ju'il. Warro wa bitakririn ju'il. Ya. Oke. Jadi getarannya dia sedikit, tapi tetap tegas, lugas, dan jelas. Bukan berarti juga hilang, jadinya kayak orang bule gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu juga. Rori rubar. Enggak gitu juga. Tetap getarannya tetap maaf, tetap tegas, lugas, dan jelas. Ro, ri, ru, ber, erro, iri, uru. Tetap tegas, lugas, dan jelas. Faham? Ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Habis itu teman-teman mau nggak kita fokus? Tadi kan sudah banyak membahas terkait dengan pembahasan huruf ya. Setelah ini kita fokus pada pembahasan hukum tajwid sedikit, boleh? Boleh ya? Setelah ini ya. Kita baca dulu bareng-bareng basmalahnya. Ya, Masya Allah. Sebelumnya, terima kasih yang sudah tap-tap layar dan share. Semoga yang terus tap-tap layar ya. Semoga yang belum share dulu di pojok kanan bawah tuh kalau pengen share. Mangga silahkan. Semoga menjadi bentuk di hadapan Allah, bentuk bukti kita dukung konten-konten baik dan menjadi pahala jariah buat kita semua. Letak lidah seperti gimana sudah tadi dibahas ya. Kalau pengen lihat lagi nanti ikuti live kita berikutnya. Sudah kita bahas tadi huruf ro. Oke, kita baca. Ya. Oke, tadi sebelum kita bahas terkait dengan sifatnya, kita bahas dulu makhrajnya tadi. Sudah kita contohkan tadi, ya. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng. Setelah itu kita belajar fokus ke hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan a i u-nya, perhatikan huruf-huruf yang sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan lagi. Sekarang kita akan coba fokus pada pembahasan hukum tajwid. Tadi kan kita juga bahas hukum tajwid, tapi tadi banyaknya ke huruf ya. Oke. Kita bahas hukum tajwid, tapi kita bahas secara singkat dan halamannya kita buka secara random. Ya. Bismillah. Oke. Nah, ini yang kita buka ya. Set. Wah, halaman berapa nih? Halaman 281. Saya izin zoom boleh? Nah, ya. Sip. Nih, perhatikan. Kita baca teman-teman bareng-bareng ya. Ini surah apa nih? Ini surah apa? Surah ke-16 teman-teman sekalian. Ya. Oke. Siap ya? Kita baca ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
maaf. Tsumma inna rabbaka. Satu-satu. Mim tasydid sudah kita bahas tadi. Kalau ada huruf mim yang bertasydid itu hukumnya apa? Hukumnya gunnah. Ya. Dibacanya gimana gunnah itu? Nih, GH itu gunnah. Dibacanya gimana? Dengungkan 2 harokat. Ya. Nanti kita coba cek di kartu panduan. Tuh. 2 GHDE. 2 harokat, nama hukumnya adalah gunnah, dibacanya dengung. Inna. Praktekan pelan-pelan. Summa. Lanjut. Inna. Apa hukumnya? Nun bertasydid. GH gunnah. Dibacanya dengungkan 2 harokat. Inna. Baca sekarang dari sini pelan-pelan. Tsumma inna rabbaka lilladzina amilus su'a. Oke, teman-teman. Su'a. Hukum tajwidnya apa? Ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, lalu berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang sama. As-su'a itu satu kalimat yang sama, mempertemukan mad tabi'i dan hamzah. Nama hukum tajwidnya lihat di kolom komentar. Sepakat? Mad wajib mutasil. Lihat, kita cek ya. MW itu adalah mad wajib. Dibacanya berapa harokat? Panjangkan 5 harokat. Su'a. Betul nggak? Betul seperti itu? Kita cek dulu di kartu panduan. Ya. Tuh, 5 MWPA. Mad wajib itu mad wajib. Ya, dibaca 5 harokat, panjangkan. Ya, contoh. Minas samai. Ya. Minas samai. Nah, oke. Jadi, ya, kita bisa belajar seperti ini. Pelan-pelan. Ulang dari sini ya. Lilladzina amilus su'a bijahalatin su. Nah, teman-teman, kasroh tain ketemu sama huruf sa. Tinsu. Hukum tajwidnya apa? Ada yang tahu? Hukum tajwidnya ikhfa atau ikhfa hakiki. Ya, ditulis ika. Cara bacanya gimana? Samarkan dan dengungkan 2 harokat. Tinsu. Ya, oke. Samarkan ya plus dengung 2 harokat. Nih, ya, tuh, ya. Oke. Maaf tadi mana tadi ayatnya? Nah, ya. Oke, ikhfa. Mana tadi? Nah, nih. Ya, tuh. Samarkan 2 harokat ikhfa. Samarkan 2 harokat ikhfa. 2 harokat ikhfa dibaca samar. Ya, gitu ya. Mana tadi ayatnya? Nah, gitu ya. Jadi nggak dibaca maaf goyang-goyang. Aduh, maaf ya. Nggak dibaca bijahalatin su. Nggak dibaca innya jelas. Tapi samarkan. Bijahalatin su. Mim bertasydid ya, tahan 2 harokat, gunnah dengung 2 harokat. Tsumma tabu, fathah alif mad tabi'i, dhammah wawu sukun mad tabi'i. Lanjut. Min ba'di dzalika. Hukum tajwidnya apa? Ya, nun sukun ketemu ba. Ya, nama hukum tajwidnya adalah idqalab. Ya, dibaca samar dengung menjadi huruf mim 2 harokat. Min ba'di dzalika wa aslihu. Nah, di sini ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun, itu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, panjangkan 5 harokat. Wa aslihu
inna rabbaka min ba'di. Sama nih. Ya, nun sukun ketemu huruf ba, itu hukum tajwidnya adalah iqlab. Samarkan sa, dengungkan de, samarkan dengungkan 2 harokat menuju bunyi mim. Maka dibacanya bukan min lagi tapi mim ba'di. Nah, di sini menarik ya. Samarkan dan dengungkan. Jadi nggak dibaca betul-betul nempel. Mim. Nah, ini jadinya jelas nya. Tapi samarkan dan dengungkan menuju bunyi mim. Min ba'di wa aslahu ya. Ya, nanti kita ulang. Min ba'di. Nah, ini nanti ada nama cara bacanya al-intibaq ma'a adamil jaz. Jadi membaca itbaq dan ikhfa syafawi, makanya di sini ditulis samar dengung. Kenapa? Karena dia bibirnya nempelnya lunak. Miu. Jadi bukan betul-betul nempel mim, tapi miu ba'di. Perhatikan ya. Oke ya. Tapi kok si tulisannya mim, mengarah ke mim. Nun sukun yang disamarkan dengung menuju mim. Paham? Kenapa mim? Karena memang disamarkan dan didengungkannya menuju mim, bukan mim yang rapat. Tapi yang rapat, salah nggak? Ya, gitu. Wa aslahu iya, nanti diulang ya. Tadi salah ya. Terima kasih. Nanti kita ulang. Jadi dia nggak rapat, namanya al-intibaqu ma'a adamil jaz. Nggak apa-apa teman-teman yang mengkoreksi, terima kasih banyak. Tapi kan ada yang mengkoreksi dengan cara yang ahsan. Saya betul dikoreksi butuh. Ya, gitu. Ada yang mengkoreksi dengan tadi katanya ada yang bilang sampai pakai woi. Kita bisa lihat. Ada yang dia pintar tapi tidak dengan akhlaknya. Tapi ada yang dia pintar disertai dengan adab dan akhlaknya. Ada yang pintar? Ada. Tapi tidak dengan akhlak yang baik? Ada. Kita lihat tadi. Ada yang bilang woi. Kita bisa lihat. Ya. Oke, jadi samarkan dan dengungkan. Ya, gitu. Oke. Terima kasih sudah mengkoreksi. Tadi saya baca wa aslihu ya. Harusnya berapa? Harusnya apa? Wa aslahu. Fathah tertukar jadi kasrah. Terima kasih. Harus dikoreksi. Tapi yang ahsan. Oke. Ya, kalau ilmu itu tidak membawa pada adab yang baik, percuma ilmu kita. Percuma. Ya. Oke. Kalau saya melihat ada yang berilmu tapi akhlaknya nol ilmunya. Nol. Karena ilmu itu, apalagi ilmu Allah, itu tidak menghantarkan kita menjadi orang-orang yang angkuh, yang nggak pakai adab. Ya. Oke. Sip. Yuk, ya. Oke. Coba kita baca lagi dari sini ya. Tuh, jadi di sini samarkan dan dengungkan nun sukun ke bunyi mim, ditahan 2 harokat. Nanti kalau ada yang salah tolong koreksi lagi ya. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi lagi. Min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha. Perhatikan. Min ba'diha. Dia tetap nempel. Tapi dia nggak yang ditekan, tapi lunak. Al-intibaqu ma'a adamil jaz. Min ba'diha. Makanya disebutnya di sini samar dengung. Tuh, sade ya. Min ba'diha la ghafurur rahim. Run bertemu ro. Bunyi runnya dimasukkan ke jadinya la ghafurur ra. Gak ada lagi bunyi un di sini karena ada hukum apa di sini? Dhammah tain bertemu dengan huruf ra, idgham bila gunnah. Dibacanya tidak dipanjangkan, makanya ditulis 0 harokat karena dia lebur. Leburkan ya, nama hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Leburkan bunyi un pada ra. Benar nggak? Sepakat nggak? Kita cek dulu deh. Nah, jadi teman-teman bisa sambil ngecek, bisa sambil nyontek. Sambil belajar tuh. Ya. Oke. Tuh, harokat apa dibaca 0 harokat karena dia dileburkan. Ya, dilebur. Hukum tajwidnya idgham bila gunnah. Contoh,
mir rabbihim. Maka kita baca mir rabbihim. Nah, ya. Sip, ya. La ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.